Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Gereja Baptis Indonesia Sidomulyo. Masih saya ucapkan selamat tahun baru karena kita masih di minggu pertama tahun baru, tahun 2022. Tentu damai sejahtera dan sukacita akan terus menyertai kita di tahun ini, sama seperti damai sejahtera dan sukacita yang sudah Tuhan berikan di tahun yang lalu. Mari kita memuliakan nama Tuhan sebelum kita memulai ibadah doa kita. Kita memuja Allah Bapa kita, Allah Bapa sumber kurnia. Yesus, kami bersyukur pada petang hari ini Engkau memberkati kami dengan kasih dan karunia Bapa. Kami percaya seperti pujian yang kami naikkan bahwa Engkau, Allah Bapa kami adalah Allah sumber kurnia. Terima kasih Tuhan, kami memiliki Allah Bapa, Tuhan Raja kami yang menjadi sumber karunia yang tidak ada pernah habisnya. Terima kasih Tuhan, hati kami melimpah dengan ucapan syukur karena kami terus dipelihara Tuhan. Malam hari ini Tuhan, ketika kami berkumpul dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing, kami bersyukur karena Engkau menyertai kami, dan sore, petang, malam hari ini kami boleh memuliakan nama Tuhan, dan nanti kami akan menaikkan doa-doa kami. Ini kami Tuhan, kiranya segenap keberadaan hidup kami boleh memuliakan Tuhan, boleh menaikkan doa-doa kami, karena kami tahu sumber jawaban dari setiap pergumulan kami. Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah ini hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, janji Tuhan seperti fajar. Dia akan selalu terbit dan tidak pernah terlambat. Mari kita memuliakan nama Tuhan. Janjimu seperti fajar.
Salam, selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Bagaimana kabar malam hari ini? Ya, saya percaya kita diberi kabar yang sehat oleh Tuhan. Kita bersyukur kita memasuki tahun 2022 dengan penuh sukacita. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita akan berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur Bapa pada malam hari ini oleh karena berkat dan pertolongan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, bahkan oleh karena kasih sayang Tuhan, kami ada sampai saat ini dengan penuh sukacita. Karena Tuhan masih mengizinkan kami memasuki dan menikmati tahun 2022. Bapak, untuk mengawali tahun ini kami akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Kami mau duduk manis mendengarkan apa yang Tuhan ajarkan kepada kami, dan kami siap untuk dibentuk, diproses supaya hidup kami hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Mari Allah Roh Kudus bimbing kami, mari Allah Roh Kudus tuntun kami, arahkan kami, sehingga kami bisa belajar malam hari ini dengan hikmat, supaya firman menjadi rema dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa syukur kami ini. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ya, secara pribadi, ya, belum ada kata terlambat. Saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru untuk seluruh sidang jemaat, dan juga secara kelembagaan saya juga mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru kepada seluruh sidang jemaat mewakili dari panitia perancang. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan,
kita bersyukur memasuki tahun 2022 sudah disiapkan tema yang baru ya, walaupun malam hari ini belum ditulis, tetapi kita mau belajar bersama-sama. Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tema bulan Januari ini akan saya bacakan. Judulnya adalah meninggalkan kehidupan manusia lama. Ya, sekali lagi tema bulan Januari ini adalah meninggalkan kehidupan manusia lama. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tema ini menjadi sebuah tantangan bagi kita semua. Mengapa saya katakan tantangan? Karena tema ini ya mestinya menjadi gaya hidup orang percaya, bahwa setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, ya idealnya ya mestinya kehidupan lama itu sudah kita tinggalkan. Namun demikian, pada realitanya banyak orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang masih hidup dalam manusia lama. Nah, ini kita harus mengakui ya. Kita harus jujur mengakui dalam diri kita masing-masing. Mungkin di antara kita semua, salah satunya mungkin saya, yang masih menggunakan atau memakai cara hidup manusia lama. Nah, apa yang diajarkan Tuhan kepada kita malam hari ini? Saya mengambil dari ayat tema, ya sudah disiapkan, dari Filipi 3 ayat yang ke-13 dan 14. Ya, demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bapak, Ibu, dan saudaraku, kaum muda juga anak-anakku yang malam hari ini mengikuti kebaktian doa. Dari bagian ini kita mau belajar tentang kehidupan Rasul Paulus ya. Kita belajar dari kehidupan Rasul Paulus. Banyak kalau kita sering mengikuti tanggapan-tanggapan, ada yang mengatakan bahwa Rasul Paulus itu merupakan pencetus agama Kristen. Wah, ada orang yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan Paulus itu ajarannya bertentangan dengan Yesus Kristus. Wah, juga ada ya. Ada orang-orang yang mengatakan seperti itu. Tetapi ketika kita belajar firman Tuhan, dan malam hari ini kita belajar dari tokoh Paulus, kita sudah tahu bagaimana kehidupan dan pelayanan Paulus yang luar biasa yang dipakai oleh Tuhan Yesus ketika Paulus sudah bertobat. Nah, saya akan membacakan untuk tema kitab Filipi. Tema kitab Filipi seperti ini. Orang yang mudah menyerah tidak pernah menang. Tetapi seorang pemenang tak pernah menyerah. Nah, dari kalimat ini kita bisa belajar ya, bahwa sebagai orang percaya, Bapak, Ibu, Saudara, kaum muda, anak-anak, dan saya merupakan orang yang sudah ditebus oleh Allah. Kita sudah menjadi ciptaan baru dalam Kristus, sehingga hidup dan kehidupan kita mestinya menunjukkan hidup sebagai manusia yang baru ya. Namun demikian, kita mau belajar bagaimana kesaksian hidup Paulus yang ditulis dalam kitab Filipi pasal 3 ayat 4 dan 8. Kita akan sedikit melihat bagaimana kehidupan lama Paulus, sehingga Paulus bisa mengajar jemaat di Filipi tentang kehidupan barunya itu seperti apa. Ya, saya akan membacakan, mari kita perhatikan bersama-sama. Mulai ayat 3 ya. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh kepercayaan pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, suku Benyamin,
orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku mengenai jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Nah, bagian ayat ini. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dari ayat ini kita bisa belajar sedikit melihat latar belakang dari kehidupan Paulus ya. Paulus yang dulunya, kalau kita melihat sejarah ini, kesaksiannya, Paulus itu orang hebat. Hebatnya di mana? Dia dari suku Ibrani asli, dan itu merupakan bangsa yang menjadi kebanggaan ya. Jadi bangsa yang katanya bangsa nomor 1, bangsa Israel. Dia disunat pada hari yang ke-8. Ini menunjukkan bahwa dia taat terhadap hukum Taurat. Lalu terhadap hukum Taurat bagaimana? Dikatakan di sini. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku menganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Artinya, kehidupan Paulus ini di masa lalunya merupakan orang yang hebat, orang yang top, orang yang boleh dikatakan sempurna. Ketika Paulus hidup dalam manusia lama, belum percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, ini sedikit kita melihat bagaimana kehidupan Paulus. Ketika kita melihat kehidupan Paulus yang seperti itu, lalu kita mau melihat bagaimana setelah Paulus ini bertobat. Lalu Paulus menunjukkan kehidupan barunya di dalam Kristus. Nah, ayat 13 memberitahukan kepada kita, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dan juga kaum muda maupun anak-anak, mari kita cermati bagian ayat ini. Ya. Ayat ini menjadi berkat buat kita ketika Paulus mengajari kepada jemaat di Filipi waktu itu dan kepada kita, kesaksian iman Paulus mengajarkan bahwa aku melupakan apa yang telah di belakangku. Kehidupan lama Paulus sudah ditinggalkan dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Nah, sekarang mestinya kita sebagai orang percaya ini, Bapak Ibu ya, kehidupan lama kita sudah kita tinggalkan. Sekarang kita fokus kepada kehidupan di depan ya. Kita bersyukur diizinkan Tuhan memasuki tahun 2022. Mari sekarang kita fokus kita kemana? Fokus kita akan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Nah, ini ya. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, kaum muda, anak-anak, mari kita belajar seperti yang diajarkan yang menjadi kesaksian Paulus. Kita akan fokus berlari-lari ke depan. Untuk apa? Memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, Paulus menggambarkan begini, Bapak Ibu, orang percaya itu seperti seorang pelari ya, seorang olahragawan. Maka nanti di bagian ayat selanjutnya dijelaskan. Nah, seorang pelari atau seorang olahragawan itu seperti ini. Seorang pemenang tidak pernah menyerah. Bagaimana itu praktek dalam kehidupan kita orang percaya? Sebagai orang percaya, kita sebagai olahragawan, dalam tanda petik itu olahragawan Kristen, mestinya kita tidak menyerah. Nah, kita baru masuk tahun 2022 berapa hari ini ya? Baru 4 hari ini ya. Tetapi kita apa? Kita terus menerus diajar oleh Tuhan supaya kita tidak menyerah. Seorang olahragawan harus terus menerus belajar, terus menerus berlatih supaya kehidupan tubuh fisiknya ini tetap terjaga. Sama seperti kehidupan kita orang-orang percaya. Kita terus berlatih. Dan kalau Tuhan izinkan tahun 2022 ini ada beberapa masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, ini menjadi sarana Tuhan melatih iman kita. Dan oleh sebab itu, saya mengajak kepada sidang jemaat, Bapak Ibu, kaum muda, anak-anakku semua ya, mari kita arahkan hidup kita tahun 2022 ini kepada Kristus. Karena Dia sumber pengharapan kita. Karena Dia sumber kekuatan kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi tahun 2022. Tetapi ketika kita mengarahkan pandangan kita ke depan, mengikut Kristus, derek Gusti yang sungguh-sungguh, ya, derek Gusti yang tenanan, hidup kita akan kita arahkan kepada Kristus. Orang percaya mestinya sudah belajar meninggalkan kehidupan lama, ya. Kehidupan lama sudah kita tinggalkan. Harapan kita ya tahun 2022 ini ya hidup kita hidup
sebagai ciptaan baru. Ya. Sebagai penutup, Bapak Ibu dan juga kaum muda, saya sedikit punya cerita ya. Cerita tentang seorang yang pergi ke salah satu mall, dia itu ingin beli baju ya, beli baju. Lalu betul setelah dilihat-lihat, lalu ambil salah satu baju, lalu pergi ke kamar pas ya, kamar pas itu kamar ganti. Lalu dia pakai baju itu. Setelah dia pakai, kok ternyata tidak enak ya. Dia bilang sama temannya, kok tinggu orang penak ya, kelambi lagi ya. Lalu temannya itu mengatakan, nah udah enak wong kowe kelambimu yang kamu pakai tidak dilepas kok. Akhirnya betul ya, setelah baju yang lama itu dilepas, dia pakai yang baru, lalu dipakai itu wah enak. Lalu kepada temannya, piye wis najis belum? Temannya mengatakan, sip, bagus. Nah, ini sebuah gambaran dan juga perenungan bagi kita Bapak Ibu. Kalau hidup kita ini sudah mengikut Kristus, ya manusia lama kita tanggalkan. Kita memakai baju yang sudah dibuat oleh Kristus. Nah, itu kita akan enak ya. Kehidupan badan kita enak dan juga kerohanian kita juga enak. Ini Bapak Ibu yang bisa kita renungkan pada malam hari ini mengawali tahun 2022, kita diingatkan untuk meninggalkan kehidupan manusia lama, kita hidup fokus mengarahkan pandangan kepada Kristus Tuhan kita. Amin, mari kita akan berdoa. Terima kasih Bapak untuk pengajaran firman-Mu malam hari ini. Walaupun sedikit, kami percaya ini pasti akan memberkati iman kami, karena kami percaya firman-Mu akan menjadi kekuatan. Firman-Mu akan memberikan pencerahan kepada iman kami. Berkati seluruh sidang jemaat, berkati anak-anak kaum muda dan juga anak-anak kami, supaya mereka tetap mengasihi Tuhan, supaya mereka tetap mengandalkan Tuhan, dan hidup takut akan Tuhan di tahun 2022 ini. Kami tidak tahu akan apa yang terjadi Bapa, tetapi kami percaya bahwa ketika kami hidup bersama Bapa, semuanya akan kami lewati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan lanjutan kebaktian doa malam hari ini. Tuhan berkati, dan kami menyerahkan semuanya doa syukur kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat mengikuti doa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan boleh kita terima, dan apapun yang tahun ini akan terjadi, kita memiliki Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Apapun yang menjadi pergumulan kita, semuanya akan indah seperti pelangi kasih Tuhan. Sebelum kita berdoa, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita dengan sebuah pujian pelangi kasih-Nya. Mari kita meyakini bahwa tangan Tuhan sedang merengga sesuatu yang indah bagi kehidupan kita. Mari yakini akan terjadi di 2022. Amin.
Tuhan Yesus memberkati.